Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alin Safitri dari kelas B4 2017. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rekrutmen sumber daya manusia dan seleksi sumber daya manusia. Jadi, rekrutmen adalah sebuah proses untuk mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen ini dimulai dengan mencari calon pelamar dan berakhir pada diserahkannya surat lamaran kerja pelamar ke organisasi yang melakukan rekrutmen. Setelah rekrutmen, proses selanjutnya adalah proses penyeleksian pelamar kerja hingga terpilihnya pelamar kerja tersebut menjadi karyawan yang mengisi posisi yang dibutuhkan. Rekrutmen karyawan dapat dilakukan melalui dua sumber, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Pada rekrutmen internal, kekosongan posisi dapat diberikan kepada karyawan yang dinilai cocok sehingga dapat memotivasi karyawan yang bersangkutan maupun karyawan lainnya untuk bekerja lebih baik. Pengisian posisi secara internal ini dapat dilakukan dengan promosi, rotasi, atau bahkan demosi. Promosi adalah kenaikan jabatan, rotasi atau transfer adalah perpindahan jabatan pada level yang sama, sedangkan demosi adalah penurunan jabatan. Lalu yang kedua ada rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal adalah rekrutmen perusahaan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Semua perusahaan memerlukan pengrekrutan dari lingkungan eksternal apabila tidak ada karyawan dalam perusahaan yang cocok untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Rekrutmen eksternal juga diperlukan jika suatu perusahaan melakukan ekspansi bisnis yang menyebabkan kebutuhan tenaga kerja meningkat. Metode rekrutmen ada 5, yaitu yang pertama iklan atau job advertisement, yang kedua rekomendasi dari internal perusahaan atau employee referral, yang ketiga ada perusahaan penyedia tenaga kerja, yang keempat ada lembaga pendidikan, lalu yang kelima ada lembaga pemerintahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai seleksi sumber daya manusia. Jadi, seleksi atau selection adalah sebuah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Dengan kata lain, seleksi adalah suatu proses pencocokan kebutuhan dan persyaratan organisasi terhadap keterampilan dan kualifikasi para pelamar kerja. Proses seleksi ini harus memegang prinsip right people in the right jobs, yaitu menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Ada 7 proses seleksi penerimaan karyawan. Proses yang pertama adalah wawancara awal atau preliminary interview. Proses wawancara awal atau preliminary interview ini bertujuan untuk memilih para pelamar yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh organisasi berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh pelamar kerja. Dalam wawancara awal ini, para pelamar akan diberikan penjelasan singkat tentang organisasi dan pekerjaan yang dibutuhkan. Wawancara awal juga akan menguji pengetahuan pelamar terhadap organisasi yang dilamarnya. Lalu proses kedua ada pengujian seleksi atau selection test. Pelamar yang dinyatakan lulus pada proses wawancara awal akan diuji untuk menilai seberapa baik pelamar tersebut dapat melakukan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi. Tes atau pengujian ini dapat berupa pengujian kemampuan, pengujian keterampilan teknis, pengujian pengetahuan umum, dan pengujian kepribadian. Tes atau pengujian ini biasanya disesuaikan dengan jabatan dan tingkatan dalam organisasi. Selain itu, ada juga perusahaan atau organisasi yang menerapkan tes minat, tes tulis tangan, tes kesehatan, tes psikometri, dan tes lainnya. Lalu proses yang ketiga, ada wawancara ketenaga kerjaan atau employment interview. Langkah selanjutnya dalam tahap seleksi adalah wawancara kerja. Wawancara kerja ini merupakan interaksi antara pewawancara dengan pelamar yang berpotensi menjadi penentu diterima atau tidaknya menjadi karyawan. Wawancara ini biasanya merupakan percakapan formal untuk mengetahui apakah pelamar yang diwawancari tersebut sesuai untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Interview atau wawancara dapat dilakukan secara one-to-one atau antara pewawancara dan pelamar, bisa melalui panel interview antara komite penyeleksi dengan pelamar, dan bisa juga melalui grup interview atau antara pewawancara dengan beberapa orang pelamar. Lalu proses selanjutnya ada pemeriksaan latar belakang dan referensi. Pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan referensi adalah suatu proses untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diberikan oleh pelamar.
Perusahaan akan menelpon dan mengirimkan surat resmi kepada teman-teman dekat pelamar maupun keluarga pelamar dan perusahaan tempat pelamar sebelumnya bekerja untuk memastikan informasi yang diberikan oleh pelamar tersebut adalah benar dan sesuai. Lalu proses yang kelima ada evaluasi medis. Setelah melalui beberapa proses yang telah dijelaskan sebelumnya, proses selanjutnya adalah evaluasi medis yang bertujuan untuk memastikan pelamar tersebut memiliki kesehatan fisik yang baik sehingga mengurangi absensi, menekan biaya pengobatan dan biaya asuransi jiwa, ataupun mendapatkan karyawan yang memenuhi persyaratan kesehatan fisik untuk pekerjaan tertentu. Lalu, proses selanjutnya ada keputusan penyeleksian atau selection decision. Setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, langkah yang paling penting dalam proses seleksi adalah keputusan pemilihan. Keputusan pemilihan diambil berdasarkan hasil dari wawancara awal, pengujian seleksi, wawancara kerja, dan pemeriksaan latar belakang dan pemeriksaan referensi serta evaluasi medis. Di proses inilah perusahaan akan memutuskan apakah pelamar tersebut diterima sebagai karyawan atau tidak. Lalu langkah terakhir dari tahap seleksi ada surat pengangkatan atau appointment letter. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.